investasi masa depan. Demokrasi itu nggak boleh sepi. Iya. Nanti kalau sepi seperti di kuburan. Iya. Halo pemirsa, selamat datang di Friday Talk, sebuah obrolan ringan akhir pekan yang membahas isu-isu terkini dan menarik tentunya bersama saya Drursala Diahati dan juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Bang Fajrul, apa kabar nih? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat, ya. salam sehat ya. Sehat selalu dan ya. semuanya tetap 3M. Melewati 2020 bagaimana nih Yang Bang penting Fajrul? 3M nih, 3M, menjaga jarak. Kita ini udah jauh kok Bang Fajrul. Kemudian kita tetap kok memakai masker. Tetap ada masker pemirsa. Tadi juga baru mencuci tangan. Iya, sudah cuci tangan, Oke, baik. sudah pakai masker dan menjaga jarak. Dan menjaga ya. jarak. Nah ini yang penting kita kerjakan. 2020 Bang Fajrul. Apa ini? Gimana melewati 2020 ini? Ya kita alhamdulillah penyintas Dahsyat 2020. Ya? Penyintas 2020 artinya selama tahun 2020 praktis hampir semua kegiatan kami sebagai juru bicara presiden termasuk juga kegiatan presiden hampir semuanya terfokus pada urusan penanganan pandemi COVID-19. Kita sebenarnya cuma 4 bulan setidaknya dari Oktober sampai dengan Maret itu baru bekerja hampir secara normal, tapi sebenarnya kejadian di Wuhan itu kan tanggal sekitar 20-an ke atas Desember tahun 2019. Sementara Presiden Joko Widodo itu dilantik tanggal 20 Oktober 2019. 20 Oktober, November, Desember. Jadi praktis sebenarnya kita baru bekerja hampir sekitar 3 bulan. Sudah muncul kasus pandemi COVID-19 itu. Tidak pernah ada seorang pun yang menyangka pada waktu itu akan kejadian sampai kita berulang tahun COVID-19 hari ini nanti tanggal 23 Januari 2021 itu hari ulang tahun lockdown pertama kali di kota Wuhan. Setahun. Dan tidak ada yang menyangka itu akan meluas sampai ke 220 negara dan mengakibatkan kematian di seluruh dunia hampir 2 juta. Jadi duka dunia ya Bang Fajrul. Jadi duka dunia. Jadi sudah dan kita hampir bulan ketika tanggal 23 Januari itu lockdown di Wuhan, terus kemudian Februari Presiden memutuskan untuk membawa pulang 238 warga Indonesia yang ada di Provinsi Hubei di kota Wuhan. Dan alhamdulillah mereka kembali ke tanah air dengan selamat seperti itu. Nah, baru bulan Maret terjadi yang lebih berat lagi. Sampai kemudian cobaan yang lebih dahsyat pada saat itu. Jadi praktis Presiden Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju itu bekerja non-COVID itu hampir cuma 3 bulan. Selebihnya fokus pada penanganan COVID-19. Makanya kan prioritas kabinet itu berubah sejak bulan di awal bulan Januari, Februari, Maret sampai diputuskan prioritas itu berubah cuma ada 3. Yaitu yang pertama itu penanganan kesehatan COVID-19, yang kedua adalah terkait dengan bansos, bantuan sosial, kemudian yang ketiga adalah pemulihan ekonomi nasional yang terjadi sampai hari ini dengan 3 strategi juga, yaitu yang pertama untuk penanganan vaksin yaitu 3M, yaitu tadi yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, kemudian yang 3T itu tracing, testing dan kemudian treatment. Dan yang ketiga itu adalah vaksinasi yang sekarang kita lakukan. Tapi kan 3-tiganya satu strategi, 3 strategi tetapi dengan satu gerak yang sama. Nah ini yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Presiden sudah divaksinasi tanggal 13 Januari 2021 bersama Pak Budi Gunadi Sadikin, Pak Panglima TNI, kemudian juga Kapolri dan juga sejumlah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Pak Daeng, kemudian juga Ketua Umum dari Perawat Indonesia dan yang lain-lain, termasuk Raffi Ahmad. Ya, Bang Fajrul, masyarakat ini kan sebenarnya pengen tahu juga nih, ketika pada saat itu baru masuk periode baru, baru dilantik, dapat cobaan kan, dahsyat gitu ya. Dalam istana itu seperti apa sih kondisinya? Maksudnya apakah ada kepanikan yang sama dengan masyarakat ataukah memang di situ langsung kayaknya mungkin semua negara nggak cuma Indonesia
baru tahu karena ini sesuatu barang atau hal yang baru pasti panik ya Bang Fajrul. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO kan baru menetapkan sebagai pandemi itu kan setelah 78 hari kalau kita hitung dari 20 Desember. Jadi dia baru menetapkannya itu sekitar 10 Maret. Karena saya masih ingat Presiden ditelepon oleh Pak Dirjen dari WHO, Pak Dr. Tedros itu tanggal 14 ketika diputuskan ini sebagai pandemi di seluruh dunia. Jadi WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia saja baru bisa memutuskan bahwa ini adalah pandemi. Itu 78 hari, hampir 2 bulan lebih. Jadi seluruh dunia memang panik ya? Memang panik karena kan ini sesuatu Indonesia, yang baru. Karena kan ini sesuatu yang baru, lalu kemudian bagaimana cara menanganinya juga tidak ada yang tahu. Nah, kalau di dalam komunikasi kan ini yang kita sebut sebagai komunikasi krisis. Yang pertama syaratnya kan bahwa dia terjadi secara cepat, tidak ada yang tahu. Kedua, dia menghantam semua segi kehidupan masyarakat yang kita tadinya tidak menyangka. Dan yang ketiga, kita harus melakukan responnya cepat dan tepat. Bayangkan saja di awal WHO mengatakan yang boleh memakai masker adalah warga yang sakit saja, kita enggak. Lalu kemudian dia nggak buat keputusan lagi. Informasi yang berubah-ubah itu. Dan kemudian misalnya juga harus ada lockdown. Kemudian dia ubah lagi. Jadi bahkan organisasi yang tertinggi di dunia untuk kesehatan juga melakukan perubahan. Gak usah Indonesia ya, betul, WHO aja pada saat itu memang tentang karena ini berhadapan dengan krisis dan umumnya memang ya begini, kita karena tidak pernah tahu sebelumnya sehingga setiap kebijakan yang diambil itu pasti terus-menerus dia akan terus diuji. Tetapi alhamdulillah sih Presiden Joko Widodo dengan 3 prioritas ketika langsung mengadakan perubahan pada APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara, sehingga diarahkan untuk penanganan COVID-19 itu hampir 690 triliun itu yang digunakan untuk menangani COVID-19. Tadinya kan itu tidak ada karena hampir semua dana kan sudah diarahkan, sudah terencana dengan baik, tiba-tiba maka kita sudah betul, misalnya kita Presiden sudah mau mendirikan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Kita sudah 2 kali ke sana. Sudah direncanakan akan mengeluarkan dana hampir 400 triliun. Megahnya, kerennya. Semuanya disampaikan. Tiba-tiba kita harus merestrukturisasi semua. Semua kegiatan, semua program, dan kemudian juga termasuk kehadiran di kantor kan. Saya di kantor saya sekarang kan cuma boleh 25%. Sama juga mungkin di sini kan Drew ya. Sama. Gimana Bang Fajrul, kan selain statement presiden pasti selama 2020 dan pandemi ini yang ditunggu adalah statementnya juru bicara presiden nih. Dengan segala kepanikan itu dan segala sesuatu hal yang berubah dengan cepat, gimana rasanya? Kami tidak menyebutnya kepanikan sih ya, kami menyebutnya bahwa semua keputusan dia ambil itu kan responnya harus cepat dan tepat dan kemudian juga dinamis. Jadi istilahnya dinamis. Jadi kalau terjadi misalnya ternyata misalnya dalam kasus PSBB begitu ya, pembatasan sosial berskala besar, ternyata kalau kita lakukan itu dalam skala besar, ternyata dalam kenyataannya secara empiris dalam realita ternyata Presiden menyimpulkan ternyata lebih efektif kalau sifatnya skalanya makro. Misalnya di tingkat sampai Presiden mengatakan ternyata di tingkat RT, RW, kelurahan itu lebih efektif untuk melakukan pembatasan sosial, tidak yang sifatnya besar. Itu artinya kan sama seperti yang WHO itu, terus menerus dia bersifat dinamis dan kita mulai memahami apa yang namanya masalah lalu kemudian kita hadapi. Itu dia bersifat sangat dinamis, tetapi Presiden selalu mengatakan bahwa setiap kebijakan yang kita ambil walaupun dia berbasiskan realita atau yang empiris harus itu sifatnya ilmiah. Harus scientific. Harus ada basis teoritisnya. Jadi tidak bisa reaksinya itu adalah reaksi yang non scientific begitu ya. Berarti segala sesuatu yang keluar itu sebenarnya sudah digodok dengan matang ya dengan segala data-data dan teori yang ada. Makanya Presiden Joko Widodo kan dan harus sangat berhati-hati juga ya, didampingi oleh para ahli kan dalam pengambilan keputusannya. Misalnya untuk keperluan COVID-19 saja sampai hari ini kan Presiden kemudian mengangkat 5 juru bicara yang pada awal sebenarnya saya sendirian yang menghadapinya ketika kasus dibuka di kota Wuhan itu. Sampai kemudian kita memulangkan
dari kota Wuhan 238 orang, dari World Dream itu sekitar 188 orang dari kapal, kemudian dari Yokohama 69. Periode pertama itu ditutup oleh terjangkitnya Pak Budi Karya. Beliau mati-matian tuh memulangkan masyarakat Indonesia yang berada di luar ke Indonesia. Baru bulan Maret kejadian ya di Itu Depok. salah satu perjuangannya Pak Budi juga ya Pak Budi Karya, beliau yang pertama terkena positif COVID-19. Nah, perjuangannya itu dari titik itu sebenarnya dilakukan. Bang Fajrul, sebagai juru bicara yang dimana kan kita tidak hanya menghadapi pandemi nih ya Bang Fajrul, tapi infodemi gitu kan ya. Itu yang terbenar. Yang itu lebih dahsyat sebenarnya nih ya. Dan bagaimana Bang Fajrul mengklarifikasi hal-hal yang sebenarnya itu tidak sepatutnya A namun keluar di masyarakat menjadi B gitu. Seperti kita berkaca mungkin ada beberapa kejadian mengenai mudik kemarin, sebenarnya apa yang terjadi gitu di balik istana dengan informasi-informasi. Nah, ini kembali tadi pada bahwa kita berhadapan dengan krisis. Kan kita harus mengambil keputusan yang cepat dan seringkali informasi yang beredar di luar kan selalu terjadi apa yang kita sebut misinformasi, disinformasi, bahkan ada yang menyebutnya sebagai infodemik. Jadi informasi yang pandeminya mirip dengan kejadian karena kan menurut penelitian satu berita yang keliru atau misinformasi itu kecepatan 6 kali lebih cepat dari berita yang benar. Nah, itu yang terjadi, itu peneliti dari MIT. Nah, presiden untuk mengatasi ini misalnya setelah di awal cuma saya sendirian sebagai jubir, kemudian diangkat masih ingat yang Pak Yuri yang pertama. Iya. Terus kemudian setelah itu sampai untuk keperluan 3M, 3T, lalu kemudian untuk keperluan vaksinasi, akhirnya sekarang diangkat 5 jubir, yaitu Profesor Wiku. Nah, ini diangkat ahlinya nih, Profesor Wiku. Kemudian untuk yang perubahan perilaku diangkat Dr. Reisha. Kemudian juga diangkat jubir dari BPOM, diangkat Bio Farma, dan kemudian dari Kementerian Kesehatan. Jadi untuk menangani vaksin dan kemudian COVID-19 sekarang ditangani oleh 5 jubir. Jadi saya kembali lagi ke urusan presiden saja. Karena memang kan tugas saya kalau mengikuti Perpres nomor 55 tahun 2015. Ini yang mesti diketahui masyarakat nih. Ini harus diketahui. Tugasnya juru bicara presiden itu sebenarnya apa sih? Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2015 itu bunyinya kan di pasal 18 jelas banget. Yaitu bahwa staf khusus presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Ada tambahan sih, staf khusus presiden dibantu oleh staf khusus yang lain dan kemudian dibantu oleh ada pembantu, ada asisten dan pembantu asisten. Jadi tegas sekali kan, saya dapat tugas khusus. Tugas khusus saya pada tanggal 21 Oktober 2019 pertama kali diangkat oleh jadi juru bicara. Surat pertama diangkat setelah pelantikan beliau tanggal 20, yaitu adalah menjadi menjadi staf khusus bidang komunikasi presiden atau garis miring atau juru bicara presiden bidang politik dan pemerintahan. Nah, pada intinya adalah tupoksinya saya baru bicara setelah presiden bicara, kan gitu kan ya. Itu yang kadang-kadang masyarakat juga kurang mengerti, kurang paham. Dan teman-teman wartawan kadang-kadang juga menyerbu saya dengan pertanyaan yang sebenarnya presiden sendiri belum menyatakannya. Dan saya terpaksa mengatakan maaf karena belum ada arahan, belum ada pidato. Karena harus ada pernyataan presiden dulu, karena ini bukan pernyataan Bang Fajrul ya. Bukan pernyataan saya, kan saya juru bicaranya presiden. Jadi saya kan telinga, mata, dan mulutnya beliau. Tetapi setelah beliau berbicara. Nah, sementara banyak bahkan teman-teman wartawan rada misleading. Seolah-olah saya bisa menjawab semuanya pertanyaan yang bahkan belum dijawab oleh presiden. Kalau begitu kan saya lebih presiden dari presiden kan? Bahaya itu lebih ya. Inti dari berbahaya makanya harus ada statement presiden dulu. Presiden dulu, dan paling jauh kan saya bisa menjabarkan. Misalnya dalam kasus sekarang ada 3 strategi pemerintah untuk menghadapi COVID, yaitu 3M, 3T, dan vaksinasi. Nah, tugas saya setelah presiden menyampaikan itu baru saya nyampaikan. Perpanjangan. Dan kemudian misalnya kemarin presiden
sudah melakukan vaksinasi tanggal 13 Januari 2021 di Istana Merdeka. Nah, setelah Presiden vaksinasi, baru saya mengatakan Presiden sudah divaksinasi pada antara pukul 10 sampai pukul 11 dengan vaksin yang sudah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia dan sudah dinyatakan aman dan efektif oleh BPOM sesuai dengan standar dari WHO yang kemudian BPOM mengeluarkan Emergency Use Authorization. Nah, artinya saya sudah lengkap karena presidennya sudah melaksanakan disuntik, vaksin. kemudian MUI-nya sudah menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac dan Bio Farma itu adalah suci dan halal dan kemudian ini aman dan efektif menurut BPOM. Nah, jadi artinya kan lengkap. Kalau misalnya sebelumnya ada teman yang bertanya, kapan presiden wartawan akan divaksin? Saya tidak bisa menyampaikan, saya minta maaf, kita tunggu sampai presiden divaksin kan? Kita tunggu sampai luar presiden biasa, pidato. Ternyata tugas juru bicara presiden ini. Nah itu kemudian kalau menyampaikan segala macam itu pada intinya adalah setelah pokoknya itu aja. Pegangannya cuma satu. Fajrul Rahman sebagai juru bicara hanya akan berbicara setelah Presiden Joko Widodo berbicara. Nah, ini mohon perhatian masyarakat dan mohon perhatian juga teman-teman wartawan. Dan yang kedua, tugas ini menjadi lebih ringan sekarang karena Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian dan lembaga memiliki juru bicara. Sekarang ini. Nah, jadi mereka sudah punya juru bicara. Jadi saya cuma mengatakan kalau ada teman-teman wartawan bertanya tentang hal politik keamanan, saya akan bilang ini sudah menjadi kewajiban dari Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam atau ada juru bicaranya yang bicara. Misalnya kalau ditanya bagaimana aman dan efektif tidak vaksin COVID itu, saya akan mengatakan tolong ditanyakan kepada juru bicara BPOM yang sudah ditunjuk karena beliau sudah mengatakan mereka sudah tegas mengenai problemnya itu secara langsung. Tapi kalau ditanya sama saya, apakah BPOM sudah mengeluarkan Emergency Use Authorization terhadap terhadap vaksin COVID-19 produksi Sinovac? Iya. Apakah vaksin itu satu-satunya? Tidak. Karena portofolionya ada 6. Vaksin itu kan ada Sinovac, ada yang Sinovac dengan Bio Farma, ada Conovac, ada kemudian ada Moderna, ada Pfizer. Nah, ini kan tergantung pada ada kelebihan dan kekurangannya, kemudian tergantung dengan fungsinya kan. Kalau Sinovac hanya untuk 18 sampai 59 atau kemudian tetapi apapun mereknya tetap sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia. Bang Fajrul baru bergabung. Saya bisa hafal apabila sudah disampaikan oleh Presiden. Kayaknya tugas juru bicara Presiden luar biasa nih hafalannya ya. Harus salah sedikit menyangkut satu negara. Betul, Bang Fajrul. Ya, Bang Fajrul berat gak sih jadi juru bicara Presiden? Tapi jangan dijawab dulu, usahain satu ini tetap di Friday Talk. Oke, Bang Fajrul, tadi bisa dijawab. Berat gak sih jadi juru bicara Presiden? Salah sedikit dahsyat loh. Itu cobaannya seluruh masyarakat Indonesia bisa wah jeng. Walaupun memang peraturan presiden yang tadi saya bacakan memang singkat banget ya. Cuma pasal itu mengatakan saya melaksanakan tugas khusus di bidang komunikasi dan juru bicara presiden. Dan kemudian saya tentu belajar dari para pendahulu ya, dari Bang Wimar, dari kemudian ada Dino Patijala, kemudian Mas Johan Budi. Saya mempelajari apa yang sudah mereka lakukan ya, tapi ternyata memang setiap presiden memiliki style tersendiri dan kemudian setiap presiden memiliki batasan tersendiri terhadap apa yang bisa dikerjakan oleh para juru bicaranya. Tapi pernah ini nggak sih Bang Fajrul kayak mungkin diskusi dengan presiden terus beda pemahaman gitu, terus akhirnya informasinya yang keluar adalah informasi win-win solution antara presiden dan Bang Fajrul, atau gimana sih proses informasi itu dari mulai digodok sampai itu keluar dari statement presiden Bang Fajrul? Kita ini kan DNA-nya adalah
humanis, dialogis gitu ya, dan kemudian selalu mengorangkan orang lain. Jadi beliau itu sifatnya kan sangat egaliter ya. Jadi sehingga di dalam pertemuan baik di dalam rapat kabinet, kemudian juga dengan para staf khusus beliau ataupun para pembantu-pembantu beliau yang lain yang ada di istana, itu selalu ada upaya untuk mendiskusikan. Presiden ini senang sekali mendiskusikan sesuatu masalah dengan harapan beliau bahwa sehingga kalau keputusannya diambil itu adalah keputusan terakhir yang disepakati bersama. Jadi kepada kepada para pendengar kita ini ya, saya ingin menjelaskan bahwa tidak benar kalau bahwa presiden itu misalnya mendikte saja. Enggak. Beliau selalu di diskusi, dalam diskusi Pak Presiden. dengan para menteri itu ramai sekali diskusinya. Kemudian dengan saya juga kan kita suka berdiskusi tentang sesuatu, misalnya terakhir kita. Reka ulangnya gimana sih Bang Fajrul? Misalnya, kenapa? Pak Fajrul ada di mana? Tolong hadap atau gimana? Biasa beliau lebih senang bertemu. Bang Fajrul piye atau gimana? Beliau lebih senang bertemu kalau yang telepon itu memang itu yang bikin gugup. Iya. Aduh, ini pasti ada yang salah. Oh jadi kalau ada terus Pak Presiden, waduh saya ngomong apa nih tadi gitu kan? Tapi umumnya beliau lebih senang dari ajudan disampaikan bahwa Pak Presiden mau diskusi, bertemu begitu ya. Nah biasanya bertemu itu berarti beliau mengajak diskusi untuk suatu persoalan. Misalnya yang paling yang bisa saya sampaikan misalnya dulu soal pilkada langsung, pilpres langsung, kemudian juga presiden 2 kali bisa lebih dari 2 kali. Nah itu diskusinya panjang karena kan beliau tahu saya juga aktivis demokrasi begitu ya, berjuang di 98 ya, dan kemudian Pak Presiden pasti selalu mengatakan saya kan bisa jadi menteri, saya bilang bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden itu kan karena adanya reformasi. Kalau nggak ada reformasi nggak bisa begitu. Jadi menurut beliau ini kita pertahankan. Nah Mas Fajrul bicara aja dulu kepada masyarakat atau bikinkan semacam press release-nya, nanti kemudian beliau juga bicara yang lain. Karena bahasa beliau dengan bahasa saya kan agak berbeda. Saya sebenarnya pernah pengen melihat kayak Pak Jokowi ini kan pelan, kemudian juga kalimatnya ada yang pendek, ada yang pokoknya singkat lah seperti cara itu. Berkomunikasinya ya. Beda. Presiden tuh bilang, Mas Fajrul jangan ngikutin saya, kita beda. Mas Fajrul kan biasanya udah maksudnya kan saling melengkapi gitu Bang Fajrul, iya betul, kan. Seperti itu. Tapi tentu saya harus menghormati karena beliau kan presiden. Nah, tetapi kan beliau selalu begini. Setiap ada misalnya diskusi di dalam rapat kabinet atau dengan saya, dengan SKP yang lain atau dengan para pembantu beliau yang lain, selalu kalau sudah ada keputusan diambil, kami harus menghormatinya. Tidak bisa misalnya ada yang mengatakan, tadi saya tidak setuju loh dengan presiden. Nah itu beliau itu juga selain dialogis seperti itu, beliau juga orang yang paham betul dengan organisasi. Apabila di dalam organisasi itu sudah diputuskan yang menjadi keputusan bersama, maka itu menjadi pegangan bersama. Tidak bisa lagi ada pihak yang kemudian tadi saya nggak setuju, padahal maksud saya begini, nggak bisa. Karena kan organisasi harus mengambil keputusan dan kemudian eksekusinya harus dilakukan. Kalau terus bertengkar kan tidak bisa. Namanya kan juga pemerintah kan begitu. Nah jadi presiden ini sangat terbuka dalam urusan seperti itu. Jadi dan beliau juga kalau sudah berdiskusi kan beliau juga sense of humornya kan cukup tinggi ya. Jadi hal tertentu beliau membawa kita diskusinya santai. Kemudian kadang-kadang beliau bisa membawa kalau misalnya seperti kalau beliau bertemu dengan masyarakat tiba-tiba itu pertanyaannya tentang ikan lagi kan seperti itu. Kita tadinya menyangka kan yang susah-susah. Nah biasanya beliau selalu berusaha begitu. Karena beliau ini kan man of action ya. Jadi selalu berupaya melihat ini masalah, lalu kemudian kita harus menyelesaikan masalahnya. Jadi makanya perintah presiden yang paling penting itu adalah kenali masalahnya kepada menteri, selalu begitu tuh. Kenali masalahnya dan pecahkan masalahnya. Dan seperti itu, selalu seperti itu. Karena beliau man of action dan kemudian selalu berusaha melihat ke lapangan. DNA beliau kan belusukan. Jadi selalu berupaya masuk. Nah, makanya kemarin ini setelah ada banjir di Kalimantan Selatan, kemudian ada di Mamuju, Sulawesi Barat gempa. Nah, beliau turun kan hari Senin kemarin langsung mengamati langsung ke lapangan. Supaya tidak terjadi beliau pengen mengecek laporan dari para menterinya dan melihat sendiri kondisi di lapangan seperti ini.
langsung beliau menyampaikan duka cita. Hari ini kan di Mamuju nih, di Sulawesi Barat. Jadi langsung di lapangan mengetahui masalahnya, bertemu dengan orang-orang yang menjadi korbannya. Nah itu sifatnya. Jadi kalau dikatakan apa satu kata, satu frase untuk Pak Jokowi, yaitu manusia bertindak, man of action. Beliau. Tapi pernah marah nggak sih Presiden? Misal kan kita manusiawi pasti salah gitu, ada kesalahan mungkin statement Bang Fajrul atau hal-hal lain dalam komunikasi publik gitu ya. Pernah marah nggak Presiden? Dia tidak menampakkan kemarahan, tidak. Cuma kalau kita dipanggil, misalnya harus menyampaikan sesuatu atau tadi ada yang kurang, atau mungkin tandanya telepon berdering itu ya. Salah apa nih, salah ngomong. Beliau cuma menyampaikan bahwa jadi selalu memberikan sebaiknya mungkin begini, karena yang akan kita hadapi adalah ini. Karena masyarakat akan apa yang kita hadapi dengan karakter semacam ini. Jadi beliau itu seperti orang yang memberikan kalau kepada saya gitu ya, seperti memberikan semacam pengantar ilmu komunikasi 101 itu ya, bahwa yang kita hadapi ini masyarakatnya seperti ini, sehingga pesan yang harus disampaikan seperti ini. Dan yang selalu beliau tekankan selalu berikan informasi itu yang betul-betul merakyat. Nah itu yang sulitnya minta ampun. Sehingga informasi itu cepat sampai dan ditangkap. Betul. Gitu ya sama masyarakat. Coba lihat ya bahasa beliau, kalimatnya, frasenya itu jarang menggunakan juga pakai bahasa asing, pakai bahasa Indonesia. Kalau bisa pakai bahasa yang setempat. Dan kalau bisa lebih jauh lagi supaya dekat dengan mereka, beliau berpakaian seperti mereka. Ini kan memang yang paling penting dalam komunikasi kan bagaimana kita supaya mudah tercapai, kita setara atau sama dengan orang yang kita ajak bicara. Kalau kita sudah berjarak itu jadi persoalan. Makanya presiden kan kalau ada di satu tempat baru saja melihat mukanya udah masyarakat udah takut tidak mau mendengar gitu. Beliau berupaya mencari bahasa daerah tersebut atau memakai pakaiannya. Kemudian kalau makan nanti ke ke tempat restoran, warung-warung yang ada kaitannya dengan tempat tersebut. Jadi itu sebenarnya cara berkomunikasi yang efektif. Jadi beliau ini adalah manusia yang bertindak, dan kemudian yang kedua selalu berupaya bahwa saya sama dengan Anda. Sifat egaliter itu kuat sekali. Nah di titik ini yang saya betul-betul belajar, kesabarannya itu seperti kesabaran tanpa batas. Saya belum pernah dimarahin kan. Beliau selalu berupaya memberitahukan sesuatu. Begitu juga kepada para menteri. Selalu memberitahukan bagusnya ini, bagusnya ini. Nah tapi ada satu berita nih Bang Fajrul, ada Presiden tegur komunikasi publik buruk para menteri pada saat 2020 lalu. Bagaimana tuh Bang Fajrul? Mungkin beliau ada beberapa teman-teman kan memakai istilah menegur, tapi pada intinya sebenarnya mengarahkan. Mungkin ya. Beliau selalu menyampaikan kalau sesuatu selalu mencarikan alternatifnya. Cuma buat ada orang-orang dengan setting dan framing tertentu menganggap itu marah kan ya. Seperti juga kepada para menteri. Mungkin saking nggak pernah ngelihat Pak Presiden marah. Saya juga kalau di sana, wah Bapak marah bukan? Karena nggak pernah marah. Gitu. Betul. Tapi kan kita berusaha. Jadi beliau tuh berusaha karena dalam pemahaman saya ini bahwa menurut beliau marah itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang penting kan makanya perintahnya itu kan jelas, kenali masalahnya. Carikan penyelesaiannya. Jadi artinya ini sebenarnya masalahnya apa? Oh kalau masalahnya begini, menurut saya jawabannya mesti seperti ini. Nah itu yang selalu diajak kepada semua pembantu beliau, termasuk kepada saya. Jadi beliau tidak bisa dikatakan marah. Beliau selalu mencarikan cara untuk memecahkan masalah atau mendorong kita. Kalau beliau mungkin mengatakan bagaimana kalau begini. Nah kita kemudian seperti diajak untuk menyampaikan alternatif-alternatif yang lain yang mungkin bisa sebagai syarat, sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Ini manusia yang sangat dialogis, sangat humanis, termasuk dalam persoalan COVID-19 ini kan. Beliau berupaya sama sekali, misalnya dalam upaya sekarang vaksinasi. Orang bilang, wah ini pasti nanti akan dipaksa menjadi ada pidana. Beliau enggak begitu. Beliau selalu bilang, tolong dorong masyarakat agar bisa solider. Bahwa apa yang terjadi pada dirinya bisa terjadi pada orang lain, pada keluarganya. Kemudian yang kedua, dorong agar berpartisipasi dalam menyelamatkan semuanya. Baru yang ketiga, beliau mengatakan berikan insentif. Kalau nanti dapat yang namanya sertifikat
divaksinasi, maka akan lebih mudah nanti misalnya kalau karena umat Islam banyak di Indonesia, lebih mudah kan jadi umroh atau naik haji karena Raja Arab sendiri sudah divaksin. Jadi dan penduduk Arab Saudi divaksin, jadi kalau kita dapat sertifikat vaksin akan bisa ke sana. Kalau kita menolak nggak bisa ke sana. Nah, jadi presiden tuh lebih mendorong solidaritasnya, partisipasinya, kemudian yang ketiga apa yang bisa kita berikan insentif kepada masyarakat ini, dan yang keempat apakah itu mudah dilakukan. Makanya sekarang kalau 1,3 juta tenaga kesehatan sekarang ini ya yang harus mendapatkan vaksinasi itu segera itu dapat yang namanya ada WhatsApp group, ada macam-macam segala macam, tinggal dicek aja tahu tuh kapan udah semuanya. Jadi presiden itu selalu berpikir yang secara sistematis seperti itu, berupaya mengajak agar masyarakat itu terlibat. Aku pakai bahasa asing katanya engagement gitu, terlibat sehingga orang tidak merasa agak bahwa sulit nanti masyarakat memahami. Makanya supaya masyarakat itu merasa terlibat. Jadi jangan dipikirkan misalnya pidananya, hukumannya atau segala macam itu lebih berat. Karena kalau bisa bersama-sama, solider, partisipatif, kemudian ada insentif yang didapatkan, tentu akan lebih mudah. Kan misalnya nanti naik pesawat jadi lebih mudah karena kalau ditanya nggak perlu lagi memakai. Tapi vaksin ini banyak sekali hoaxnya, ini luar biasa betul, godaannya itu juga Bang salah Fajrul. satu. Memang ada tantangannya, memang ada 3 yang kami pahami tantangan selama setahun terakhir ini. Yang pertama terkait misalnya tentang agama ya. Nah, tapi kan udah dijawab oleh MUI dengan fatwa sudah clear pada suci dan halal. ini, Jadi tidak ada lagi keraguan-raguan terhadap itu. Dan yang kedua soal aman dan efektif sudah dijawab oleh BPOM bahwa semuanya apapun mereknya itu sesuai dengan standar dari WHO. Berarti sudah aman dan efektif. Dan yang ketiga, kita sekarang bersama-sama adalah memerangi misinformasi dan disinformasi. Bisa bayangkan yang hari ini nih kita harus hadapi, yang kami harus mencoba mendidik masyarakat kembali. Masa katanya di dalam suntikan itu ada chip sehingga semua masyarakat itu bisa di-tracing segala macam. Itu kebohongan seperti itu. Dan saya berharap melalui media ini tolong kita jangan menyebarluaskan yang namanya hoax, karena lebih jauh nanti akan ada pidana yang terkena terhadap itu. Karena kita sama-sama ingin menyelamatkan masyarakat Indonesia, menyelamatkan masyarakat dunia, dan ingin segera pandemi ini berakhir tentunya ya Bang Fajrul. Tapi 3-tiganya harus tetap jalan. Walaupun sudah divaksinasi, 3M dan 3T tetap jalan. Karena ini kan strategi yang dipegang pemerintah. Kita berharap betul memang, tapi agak sedikit pulih ekonomi kita dan kehidupan sosial kita juga. Sudah capek kan? Iya. Capek setahun terakhir. Kantor yang tadinya kita bisa ketawa-ketawa bareng teman jadi sepi gini Bang Fajrul. Betul, dan ini yang juga kita tidak menyangka. Dan sekarang kan lingkaran orang yang terkena sudah makin dekat nih. Makin dekat. Kok udah ada kenalan kita, teman alumni kita, alumni SD, alumni SMP, alumni. Ini sudah mulai ada yang terkena, udah mulai dekat. Nah, jadi jangan anggap remeh dan bukan keinginan pemerintah, bahwa keinginan pemerintah jelas, yaitu menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia. Dan ini pahala loh, karena kan menyelamatkan 297 juta orang dan menyelamatkan 7,7 miliar manusia di muka bumi. Ini investasi untuk kehidupan, untuk kemanusiaan. Jadi misalnya pemerintah mengeluarkan 73 triliun untuk vaksinasi, mahal? Enggak, investasi masa depan. Jadi pemerintah tidak mau melihat ini sebagai biaya. Ini adalah investasi. Bayangkan kalau luar semuanya biasa. sakit, Republik Indonesia bisa hilang kan? Iya. Bukan hanya keluarga kita yang hilang. Ternyata itu pemikiran di balik pemikiran istana nih pemirsa, yang mungkin masyarakat nggak menyadari sejauh itu. Sebenarnya sudah menyadari. Investasi kita terhadap diri kita juga, terhadap keluarga kita. Dan sehingga semua rencana-rencana kita yang setahun lalu agak tertahan bisa akan kita jalankan lagi menjadi lebih baik. Kalau kata teman-teman milenial ini kayak life hacks Bang Fajrul, atau enggak kayak hidupnya di pause sebentar gitu ya. Nanti setelah ini baru kita bisa normal lagi gitu. Betul. Tapi kenormalan yang tampaknya karena kan kita walaupun sudah divaksin tetap pakai 3M, tetap 3T berjalan. Ini baru perlahan. Sampai mungkin ada saat di mana ini sudah
seperti flu biasa, mungkin seperti itu, tetapi kita sudah terbiasa nanti memakai ini. Karena kalau tidak memakai ini, kerasa ada yang kurang nih. Ada yang berbeda. Perubahan perilaku itu Perubahan perilaku, dan itu alhamdulillah kan mudah-mudahan bisa berjalan. Tapi dari kondisi terakhir sih sebenarnya antusiasme masyarakat untuk vaksinasi sangat kuat, sangat luar biasa. Tetapi pemerintah kan akan menjalankan ini selama 1 tahun, 12 bulan untuk 181,5 juta orang. Sekarang baru tenaga kesehatan baru berjalan. Nah ini mudah sekali kok. Setuju vaksinasi dan kemudian tinggal nanti dapat lewat smartphone kita dapat pemberitahuan, nanti akan tahu di sini tempatnya di mana, kapan dan di mana kita akan divaksinasi. Tapi sementara prioritas kan tenaga kesehatan ya. Habis itu udah kita dapat sertifikat digital ini. Ini bisa kita pakai untuk naik pesawat, untuk nanti umroh, haji dan sama seperti SIM. Ya betul. Nah kita berharap seperti itu. Jadi jangan berpikir yang menakut-nakuti diri kita gitu ya. Jadi hukum saya dulu baru saya mau. Enggak, pemerintah tidak akan begitu. Anda berhadapan dengan seorang Joko Widodo yang selalu, saya ingin segera berakhir ini pandemi Bang Fajrul, sudah cukup. Betul, yang selalu berupaya mengatakan dirinya saya adalah masyarakat biasa. Ya, beliau orang dari pinggir kali gimana? Rumahnya selalu kebanjiran. Dan itu membuat komunikasi publik dia lebih mudah dengan masyarakat. Betul. Karena berasal beliau kontraktor kan, selalu rumahnya kontrak-kontrak di masa awalnya, dan pengusaha UMKM, pengusaha kecil. Jadi ini orang biasa yang kemudian alhamdulillah mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan amanah menjadi presiden, sehingga habitnya dia ya habit masyarakat kecil aja. Dan memahami lapangan. Sama seperti kita. Sama aja seperti kita. Sehingga beliau berusaha memahami dan tidak selalu berpikir tentang menghukum enggak. Mari kita bersama-sama. Ya, mari kita bersama-sama menghadapi masalah, kemudian memecahkannya pun secara bersama-sama. Oke. Jadi tidak sulit kan ya jadi juru bicara presiden? Luar biasa ya untuk Bang Fajrul, tidak sulit. Untuk saya mau ngomong kayaknya aduh gimana ya ini, kayaknya teorinya kurang nih waktanya. Catatan takut salah. Tinggal kalau sudah ini biasanya tinggal dibaca aja. Tadi presiden mengatakan ini, tadi presiden menyatakan saya akan bacakan saja apa yang dinyatakan oleh presiden. Butuh keberanian besar sih Bang Fajrul sebenarnya ya. Juru bicara presiden. Betul. Nah nih Bang Fajrul sebagai mantan aktivis kan, pengamat politik, terus peneliti juga kan Bang Fajrul. Bagaimana sih Bang Fajrul melihat kebebasan? Presenter loh 9 tahun. Ya presenter lupa, senior. Melihat kebebasan berpendapat saat ini. Tapi nanti dulu. Oke, yang satu baik. ini tetap di Friday Talk. Kembali lagi, Bang Fajrul tadi gimana nih? Kita nggak kemana-mana. Ada tepuk tangan sedikit biar nggak sepi dari tadi. Karena kita sepi banget di sini kan lagi betul. Menjaga 25%. Iya, makanya demokrasi itu nggak boleh sepi. Iya. Nanti kalau sepi seperti di kuburan. Iya. Nah karena itu aduh serem banget sampai ke kuburan jangan. Betul, karena itu kebebasan berpendapat itu adalah hak konstitusional. Nah itu kan? Makanya nah, nih. Itu. Gimana kalau Bang Fajrul nih saat ini kan dulu mantan aktivis terus sekarang bergabung di istana. Bagaimana melihat kebebasan berpendapat nih sekarang setelah saya ketika bergabung dengan Presiden Joko Widodo, alhamdulillah beliau kan mengenal saya sebagai aktivis. Saya kenal kan sekitar mulainya tahun 2012 waktu masih wali kota Solo. Seperti itu, dan saya mengenal beliau, apa yang beliau kerjakan. Saya yang paling tahu tuh dari beliau itu saya kenal itu adalah pernah memindahkan masyarakat itu pasar dari satu titik tertentu ke titik yang lain, dan itu beliau berdialog sebanyak 59 kali. Dan ketika pindah, beliau berpakaian seperti yang wayang itu, entah apa waktu itu tokoh apa yang beliau ini kan, dan kemudian memakai kereta. Jadi orang beriring-iringan. Seperti itu. Jadi beliau itu betul-betul kan, padahal kalau cuma satu kali aja dengan kekerasan selesai itu kan. Jadi memerlukan 59 kali. Jadi yang beliau mau mendengarkan orang. Cara komunikasinya memang agak unik ya. Ya, komunikasinya itu kalau dalam bahasa kuliahan ini yang disebut engagement communication kan.
komunikasi yang melibatkan kepada para pihak. Jadi memang ada teorinya, tapi beliau tidak memerlukan teori itu karena ternyata DNA-nya sudah ada di dalam dirinya kan kayak gitu. Nah, kalau di teori namanya itu engagement communication. Nah, kemudian upaya beliau terus-menerus kan. Kenapa sih harus melindungi kebebasan berpendapat? Lah, itu hak konstitusional dan itu sudah ada sejak Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus 1945 ada kan, dan tugas pemerintah itu adalah melindungi hak konstitusional itu bisa berjalan. Itulah perjuangan yang dilakukan tahun 98. Karena kan semua kegiatan yang namanya politik menyampaikan pendapat selalu berakhir dengan cara yang kekerasan. Misalnya ke DPR waktu itu memprotes undang-undang, pulangnya babak belur. Pernah juga pada saat itu ya Pak Fajrul. Iya betul. Ini sampai 8 jahitan nih. Mungkin nggak cuma diusir, udah digebuk, dipukul. Udah dipukul dan saya kan sempat dibuang ke Nusa Kambangan. Iya, pada gitu. saat itu. Nah, kemudian setelah reformasi kita perbaiki kan. Nah, misalnya kalau ingin mengubah undang-undang harus ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu hasil reformasi itu. Makanya kalau teman-teman misalnya tidak puas dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah, ya datang ke Mahkamah Konstitusi. Itu buah dari reformasi. Supaya kita tidak babak belur di jalanan, dan itu asik karena perdebatan teoritis. Kemudian yang kedua, kita berhasil juga mengeluarkan yang undang-undang untuk kebebasan berbicara, berdemonstrasi. Bayangkan perjuangan pertama setelah reformasi itu adalah memperjuangkan undang-undang agar kita bebas berdemonstrasi. Nah, itu yang ditanganin Pak Habibie. Nah, itu makanya setiap kegiatan demonstrasi dan berbicara itu diperbolehkan karena kita memiliki undang-undang yang kita perjuangkan pada tahun 98. Nah, presiden itu tugasnya adalah melaksanakan hak-hak konstitusional, melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan sumpah beliau kan. Ketika disumpah, presiden mengatakan akan menjalankan konstitusi, akan menjalankan semua peraturan perundang-undangan. Jadi tugasnya itu. Nah, sepanjang setiap masyarakat mematuhi undang-undang, ada aturannya, tidak ada masalah mau menyampaikan pendapatnya. Yang bermasalah itu kalau kemudian melakukan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian menyebarkan hoax, atau kemudian membuat kerusakan karena berdemonstrasi. Nah, itu sudah pelanggaran hukum, itu sudah pidana. Nah, tetapi Presiden Joko Widodo dan sepanjang saya mendampingi beliau dan beliau tahu persis, kita tegak lurus dengan konstitusi, tegak lurus dengan aturan perundang-undangan. Tapi Presiden sangat concern ya dengan kebebasan berpendapat itu ya Bang Fajrul. Sangat concern, makanya apalagi sekarang anak muda banyak sekali kan yang kalau beliau tidak concern, tidak mau menyampaikan itu, saya kayaknya sudah nggak ada lagi di istana juga. Kan beliau ingin mungkin saya masuk dengan harapan bahwa ini loh. Ini ada sosok yang kerjaannya berdemonstrasi, kerjaannya menyampaikan pendapat, nggak pernah tidak turun ke jalan kalau ada masalah. Nah, ini orangnya ada di sini dan orangnya menyaksikan bagaimana presiden itu tegak lurus terhadap konstitusi dan terhadap itu. Yang penting itu tidak melanggar hukum, tidak melakukan kerusakan. Misalnya kalau terakhir ada yang berdemo lalu kemudian merusak fasilitas umum sampai kemudian membakar misalnya halte, membakar ISDM kementerian itu sampai kerugian 65 miliar. Ya iya, harus bertanggung jawab. Karena itu uang masyarakat juga itu. Iya betul. Ada konstitusi kan memang melindungi di pasal 28. Memang melindungi kita untuk berbicara, kemudian berkumpul, menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan. Tetapi di pasal 28J-nya kan juga ada batasan. Nah, kalau itu saya bacakan nih. Pasal 28J ayat 2 itu disebutkan, dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil. Ada pertimbangannya, ada pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum. Jadi tidak berarti lalu kemudian bebas. Saya boleh membakar apapun, saya boleh memfitnah, menghina siapapun, nggak bisa. Bayangkan di Amerika saja orang seperti Trump Twitternya ditutup selama-lamanya. Presiden Amerika itu di tempat yang menurut orang itu adalah negara yang paling liberal di dunia.
itu dianggap mbahnya liberalisme ya kan. Trump beberapa hari yang lalu setelah kasus Capitol Hill, Twitternya ditutup permanen. Padahal apanya itu pengikutnya itu berapa puluh juta. Dan presiden itu yang Presiden Amerika Serikat. Ada yang bilang, apa yang bisa disesali katanya, karena dengan kalau Twitter dia memiliki puluhan juta itu. Waduh, padahal kan kalau jadi endorser luar biasa banget kan, sayang banget katanya kan kayak gitu kan ya. Bayangkan, mbahnya liberalisme itu menutup. Jadi tidak berarti tapi bahwa kita semua... menurut Bang Fajrul kita udah siap belum sih untuk kebebasan berpendapat Indonesia ini, Bang Fajrul? Dulu waktu Bung Karno bilang, ada yang nanya pada Bung Karno, kita siap nggak untuk merdeka? Kita kata Bung Karno, iya. Kalau kita mengatakan tidak siap, kapan lagi kita merdeka? Nah, karena itu kemerdekaan menurut beliau adalah jembatan emas kan untuk menuju hal-hal yang jembatan emas untuk mencapai cita-cita nasional tersebut. Nah, itu yang terpenting. Nah, makanya pemerintah ini kan tugasnya memang melakukan selain presidennya dan pemerintahnya menjalankan konstitusi dan undang-undang, peraturan undang-undangan, yang kedua tentu mengajak masyarakat untuk mematuhi konstitusi maupun undang-undangan, sehingga bisa terbentuk satu kebiasaan yang seperti ini yang kita inginkan. Bayangkan kalau kita naik motor atau naik mobil, itu kalau kita lewat lampu lalu lintas kan ada merah, hijau, kuning dan hijau. Itu kita berharap tertanam seperti itu konstitusi, hak konstitusional kita dan juga kepatuhan kita terhadap undang-undang. Kita tuh nggak pernah mikir ada undang-undang nomor berapa sehingga saya kalau warnanya merah harus berhenti. Enggak tuh. Kita berhenti aja dan dia berarti sudah masuk menjadi habitus kita, menjadi kebiasaan. Nah, jadi di dalam masyarakat demokratis yang kita inginkan itu satu sistem yang berjalan. Dalam sistem itu ada apa? Ada lembaga demokratis. Ada kepresidenan, DPR, MPR, ada aparat yang demokratis. Kemudian ada peraturan yang demokratis. Makanya dulu peraturan yang tidak demokratis kita cabutin kan ya. Termasuk bahkan undang-undang dasar kita amandemen. Orang bisa jadi presiden dulu berkali-kali, kita langsung putuskan tidak boleh, cuma boleh 2 kali. Kita putuskan kan seperti. Dan yang ketiga, kita berharap ada orang-orang masyarakat dengan habitus demokrasi. Dan kalau ini tercipta, berarti sistem demokrasinya ada, habitus demokrasinya tercipta. Nanti kita mirip dengan kalau kita bawa motor atau mobil itu. Kalau ini di mana harus berhenti. Mana harus berhenti, di mana hijau. Oh, berarti kalau saya pengen demonstrasi dari pagi sampai sore, boleh. Karena ada undang-undangnya. Setelah itu kan pukul 5 kan nggak boleh. Lampu merah dulu. Boleh. Itu berarti lampu merah kan kayak begitu. Kalau mulai lempar-lempar lampu kuning nih, diperingatkan oleh polisi. Ngapain lempar-lempar? Filosofi lampu merah Bang Fajrul. Betul. Nah, jadi sekali lagi tugas pemerintah itu adalah atau melaksanakan hak, karena hak itu kan konstitusi ada di pada semua warga negara. Karena itu kan kita tidak lagi mengenal minoritas, mayoritas, pribumi, non pribumi. Yang ada kan cuma satu, warga negara Indonesia. Itu aja yang kita kenali. Dan kemudian selebih jauh dari itu apa? Dia punya hak dan punya kewajiban. Lalu apa tugas negara? Yaitu melindungi supaya hak dan kewajibannya terpenuhi. Nah gitu, haknya apa? Misalnya berbicara, berdemonstrasi, silakan. Mau di mana? Nanti baru tinggal memberitahu kepada pihak kepolisian. Dan saya alhamdulillah Pak Jokowi menjamin hal tersebut, dan saya diajak beliau juga ikut menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menjamin semua hak-hak konstitusional dan menjamin semua yang terkait dengan peraturan perundang-undangan itu berjalan secara demokratis. Jadi tugas terbesar dari Presiden Joko Widodo, saya dan kami di kabinet itu jelas banget, yaitu menjalankan aja apa yang menjadi amanat konstitusional. Yang paling penting misalnya kalau dalam kasus COVID-19, menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia. Itu gak ada jalan lain. Yaitu dengan jalan itu tadi kan 3M, 3T, dan vaksinasi itu bagian dari upaya penyelamatan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan amanat. Itu. Jadi tugasnya selama beliau tidak melanggar konstitusi, selama beliau tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan selama masyarakat tidak melanggar konstitusi, selama masyarakat tidak melanggar peraturan, semuanya jalan. Karena kalau tidak berjalan nanti sepi. Ya Bang Fajrul,
kan sudah pernah menjadi aktivis, peneliti, profesional di BUMN, terus sekarang jadi juru bicara yang memerlukan mental yang luar biasa juga, juru bicara presiden gitu ya. Setelah ini apa? Saya menyelesaikan dulu lah tugas negara, yaitu menjadi juru bicara Presiden Republik Indonesia dan sampai tahun 2024. Dan mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik, bukan hanya buat presiden sebagai atasan saya. Yang terbaik itu artinya apa? Nanti bisa diukur. Yang penting saya ini kan dengan tim itu berusaha supaya tingkat kepercayaan terhadap presiden itu kalau diukur secara kuantitatif itu mudah-mudahan di atas 80% lah ya. Kayak gitu. So, kita berusaha terus menjamin itu. Sebenarnya tugas saya tuh kalau mau diukur secara kuantitatif cuma satu, yaitu agar kepercayaan masyarakat terhadap presiden itu berada sangat baik. Itu jadi paling itu KPI-nya Bang Fajrul aja. KPI sebenarnya cuma satu. Jadi semua tugas-tugas yang namanya proses komunikasi ini, baik mengenai apa yang harus disampaikan, kepada siapa menyampaikannya, 297 juta orang itu, termasuk bicara di podcast ini yang hanya nanti didengarkan oleh generasi Z, kayak begitu, karena mereka nggak mau mendengarkan saya kalau di televisi, ya, seperti itu. Tugasnya cuma satu KPI-nya, yaitu menjamin. Makanya kami itu punya di tim riset, kami kan punya yang namanya tim riset di tim kejubiran itu, setiap setengah tahun itu membuat yang namanya indeks persepsi kepercayaan terhadap presiden. Selain kami juga mengambil semua survei dari lembaga-lembaga riset. Nah, alhamdulillah sampai sekarang tingkat kepercayaan kepada presiden itu di atas 80%. Nah, tapi kepada pemerintah agak di bawahnya, karena memang jadi berbeda. Karena pemerintah itu kan berarti kabinet. Nah, ini kan ada beragam, ada 38 menteri, kementerian dan yang lain-lain, sehingga agregasinya ini menumbuhkan biasanya agak di bawah. Dan tugas kami ini agak menjaga supaya kepercayaan terhadap presiden dan kepercayaan terhadap kabinet atau pemerintah itu tidak terlalu jauh. Nah, ini KPI-nya. Jadi kalau ditanya lagi, apa tugasmu Fajrul? Cuma satu, KPI-nya satu, yaitu menjamin. Jadi masyarakat bisa tahu nilainya Bang Fajrul. Betul, bisa menilai bahwa kalau misalnya tingkat kepercayaan terhadap presiden tiba-tiba anjlok, nah itu Fajrul tuh. Itu nilainya Bang Fajrul. Ada kesalahan nih kan, ada yang keliru dalam persoalan ini. Tetapi kalau nilai indeks misalnya persepsi kepercayaan terhadap Pak Presiden Joko Widodo tetap misalnya 70%, 80%, berarti baik dan sangat baik, berarti saya bersyukur gitu. Tapi kalau di bawah itu saya udah mulai agak lampu kuning. Udah mulai lampu kuning kan seperti itu. Nah, jadi begitulah. Jadi pertama tugas saya itu adalah saya baru bisa bicara setelah presiden bicara. Setelah presiden memberikan arahan pidato kebijakan, baru saya boleh berbicara. Nah, sehingga teman-teman wartawan baru boleh bertanya kepada saya. Kemudian apa ukurannya? Ukurannya tingkat kepercayaan kepada presiden. Mudah-mudahan kalau dia tetap 80-70% baik, 80% sangat baik. Nah, itu berarti saya terus menjaga supaya kepercayaan masyarakat tetap tinggi terhadap presiden. Jadi selesaikan dulu tugasnya nih Bang Fajrul ya? Iya, selesaikan tugasnya, dan itu belum kemana-mana lagi. Tidak akan kemana-mana. Karena saya sekaligus juga kan belajar juga kan ya. Ini bagaimana ya terus menerus. Makanya tiap hari itu kan kerjaannya melihat isu-isu yang berkembang di media. Itu kan kami punya juga bekerja sama dengan Kominfo, dengan Aptika. Itu kelihatan tuh. Apa ini isu-isu yang berkembang di masyarakat, bagaimana, apa positif atau netral atau negatif. Kalau teman-teman milenial trending, nah yang trending. Termasuk saya juga selalu ngecek yang namanya Twitter, misalnya begitu. Saya ngecek Twitter, saya ngecek Instagram. Pak Presiden juga sebenarnya ngecek juga sama. Tapi saya melihat, nah kalau misalnya ada kekurangan, kami ada indikatornya. Oh kalau ini berarti kami harus menambah jumlah misalnya penyampaian kepada masyarakat. Nah misalnya hari ini kemarin ada agak sedikit bergejolak di media sosial karena dianggap presiden belum datang ke tempat bencana, dan kemarin kita sudah rapat diskusi nyampaikan kepada presiden, dan alhamdulillah presiden sudah menyampaikan duka cita dan kemudian memerintahkan kepada aparatnya untuk bergerak. Lalu presiden hari Senin dan hari ini
Senin kemarin Kalimantan Selatan, hari ini ke Mamuju, Sulawesi Barat, langsung bergerak. Nah itu gerak dari isu yang bergerak di masyarakat. Dan saya terlibat di dalam menganalisis itu dan juga memberikan rekomendasi. Jadi ada tugas kami setiap hari, tetapi ada kewajiban tertentu. Saya harus memberikan analisis dan rekomendasi kepada Presiden bahwa ini yang penting, yang sekarang berkembang di masyarakat, rekomendasi dari saya apa. Nah itu yang bisa menjadi pertimbangan. Dan entah pasti beliau membacanya, apakah dipertimbangkan oleh beliau, nah itu kemudian bisa menjadi. Baik, jadi Bang Fajrul memilih untuk menyelesaikan tugasnya dulu hingga Ya, selesai. Itu, betul. Jadi kalau nilainya KPI dengan pencapaian yang baik dong, yang baik, Fajrul, betul. Tentunya, ya. Dan harapan setelah 2024, artinya kalau nilainya bagus, baru saya berpikir tentang hal yang lain. Hal yang lain ya Bang Fajrul. Oke. Jadi terima kasih banyak Bang Fajrul. Kerjakan dulu, selesaikan apa yang dulu. menjadi tanggung jawab. Semoga tetap semangat menghadapi 2021 karena belum selesai perjuangannya. Belum selesai perjuangannya. Dan sekali lagi kami berharap agar masyarakat bersedia untuk menjalani vaksinasi, karena vaksin yang digunakan ini sudah aman, efektif, suci dan halal, dan Presiden Joko Widodo orang yang pertama sudah divaksin. Sudah terbukti. Sudah terbukti seperti itu, ya. Oke. Terima kasih Bang Fajrul atas waktunya, dan lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi Terima kasih yang banyak lain nih, Drew. Bang Fajrul, Terima ya, kasih biar banyak yang teman-teman milenial bisa mendengarkan dari juru bicara Presiden langsung. Betul, ada milenial, ada generasi Z ya. Generasi Z yang lebih sulit. Iya. Kalau generasi Y ini kan milenial. Iya. Sekarang mereka sudah mulai menua. Ada yang milenial tua kan 40-an Iya, sudah, sampai ya. 40. Sementara kalau kelompok yang generasi Z yang paling tua 24 sekarang. Anak saya tuh 2 orang, 24, 25. Generasi Z dan milenial. Oke, terima kasih atas waktunya Bang Fajrul. Sukses selalu. 2021 tetap semangat ya. Tetap semangat, dan kita semuanya harus tetap semangat, karena harus tetap optimis, karena hanya dengan berpikir positif, dengan sikap optimis, kita bisa menghadapi semua kesulitan. Insya Allah pasti bisa. Pasti bisa. Oke, pemirsa, terima kasih sudah bergabung di Friday Talk. Kita bertemu di episode selanjutnya.